Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan ini hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari chart astrologinya. Kita sudah mulai terbiasa membaca astrologi, mudah-mudahan teman-teman kita lihat sekarang bulan tepat berada di tengah Cancer, kita tuh seperti merasa more like ourselves, dan ini juga kita rasakan ada perbedaan. Jadi ketika bulan membuat sextile dengan Uranus dan juga dengan Venus, kan kemarin Venus dan Uranus itu trine. Jadi ketika ada perubahan bagaimana kita memandang diri kita. Dan itu ada saatnya trine optimal, mungkin 2 hari yang lalu, ketika kita menyadari betapa pentingnya diri kita, minimal untuk diri kita sendiri, bahwa kita adalah orang yang paling mampu memperjuangkan diri kita menjadi diri yang paling bahagia. Itu kan sudah lewat kemarin, dan kalau itu kita bisa lihat dari derajatnya. Ketika Uranus masih di 14 derajat 42 menit dan Venus sudah di 18 derajat. Jadi perubahan akan kita melihat pada perubahan pada bagaimana kita melihat betapa diri kita sangat berharga itu udah 2 hari yang lalu ketika Venus masih tepat sekitar 15 derajat. Nah, sekarang dia kan lebih awal. Jadi perubahan yang besar itu sudah berlalu. Sekarang masih ada perubahan, tapi lebih bagaimana kita melihat ini sebagai the new me. Ya, ini adalah saatnya kita mengenal versi diri kita yang baru, yang lebih menghargai diri sendiri. Itu yang terlihat dari sini. Mungkin itu dulu saja, yang lainnya terlalu rumit. Anyway, itu dulu. Iya, jadi kalau kita lihat dari 3 Lenormand, ini juga kembali bercerita tentang yang saya sudah sampaikan ketika kita belajar bahwa menjadi diri sendiri adalah hadiah terindah buat kita. Kita tidak harus terkungkung dalam satu ide bahwa kita itu tidak berharga, kita harus berada di bawah kungkungan dari kekuatan luar. Ternyata itu adalah hal yang menyenangkan, dan sekarang kita tahu bahwa itu kuncinya di kita, bukan di orang lain. Orang lain akan terus mengupayakan bahwa kita akan selalu berada di genggamannya dia. But no, gitu. Kita sudah tahu bahwa kitalah yang menentukan apakah kita mau berdaulat atas diri kita atau kita membiarkan orang lain berdaulat atas diri kita. Kuncinya di kita, dan itu menjadi satu yang permanen. Satu yang the new me, kita menjadi orang yang berbeda sekarang. Dan kalau kita lihat dari kartu ini, Diamond, value yourself exactly. Jadi kayaknya sudah konsisten semuanya, ceritanya adalah bagaimana kita mulai belajar untuk menghargai diri kita, yang sudah berani keluar dari situasi yang mengekang kita. Yang mengekang itu bukan dalam arti kata semua kita lawan, enggak, tetapi yang mampu membuka jalan pada potensi diri kita untuk keluar dan ditunjukkan kepada dunia, yang pada akhirnya selain membantu kita sendiri menjadi kuat, karena kita menjadi kuat maka kita akan mampu membantu mereka yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi the whole idea bahwa kita kuat itu bukan untuk berkuasa, no, jauh dari itu. Jauh dari itu. Bahwa kita menjadikan diri kita kuat itu bukan untuk menguasai orang lain dan mengambil perannya orang lain yang suka mengungkung orang lain, bukan. Justru kita membuka jalan buat potensi-potensi lain untuk muncul ke permukaan dan exercise apapun kemampuan tersebut. Nah, kalau kita lihat 3 kartu ini, pertama adalah connection. You are opening to the vast knowledge and information obtained through previous lives to help you on your path in this life. Jadi memang potensi itu sudah ada, sudah pernah kita kembangkan,
tetapi somehow waktu kemarin masih locked, dan kita unlock itu supaya bisa muncul. Karena apa? Karena kita punya koneksi, jadi kita punya passwordnya untuk membuka kunci itu. Kenapa kita mampu? Ya karena memang kuncinya ada di kita sendiri. Ini gambarnya kan seperti kunci, dan ini the royal order itu adalah seperti ya memang ini sudah diberikan kepadamu sebagai orang yang diturunkan untuk memegang kemampuan tersebut. We play important roles in each other's life. Karena kita punya tanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Dan ini near future-nya adalah what was once hidden from view can now be seen. Exactly. Jadi apa yang terlihat di langit itu sebenarnya inilah yang ingin diceritakan, bahwa welcome to the new me. Itu intinya pada hari ini adalah kita mengenali bahwa diri kita itu ada salah satu di ruang di dalam diri kita yang kita nggak tahu jumlahnya, unlimited, nobody knows. Tapi semuanya masih potensi. Kenapa semua potensi? Karena kita lahir ke dunia sebagai bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti ruang itu banyak tapi semua dikunci. Dan secara perlahan satu demi satu, ruang di mana kita sudah punya kemampuan itu akan dibuka. Simple as that. Bahwa kita adalah kumpulan dari ruang banyak itu, tetapi karena kita dilahirkan tidak ingat apa-apa, tidak tahu apa-apa, maka kita yang harus mencari sendiri kuncinya. Kuncinya ada di kita, tapi kita yang harus mencari. Oke, kalau kita lihat di sini, rock bottom, finish, give up, closure. Jadi memang ini kayaknya apapun yang kemarin satu level menuju level yang berikut, level yang kemarin itu udah hilang. Kalau kita menjadi new me, kita tuh nggak bisa suruh kembali seperti yang lalu. Itu sama kayak kalau kita sudah pernah pinter naik sepeda, kita nggak bisa dibikin tidak bisa naik sepeda lagi, karena kita sudah belajar naik sepeda. Kalau kemudian pada satu saat kita sudah tidak bisa lagi naik sepeda, karena itu memang keterbatasan manusia, karena manusia kalau tidak punya keterbatasan ya dalam arti usia, kekuatan, tenaga, semua itu kan anugerah. Anugerahnya adalah ketika kita bisa menjadi tua dan kemudian kembali menjadi anak lagi. Tetapi pada saatnya, pada peak moment, kita mampu melihat potensi tertinggi kita. Nah, yang lalu sudah berakhir, finished, closure. Nah, challenge-nya adalah kita sendiri memang masih berpikir bahwa kita bisa hidup seperti ketika kita belum bisa naik sepeda, which is kita udah bisa naik sepeda. Advice-nya adalah protective, nurturing, resourceful, abundance, down to earth, fertile, healthy, ecological, homemaker, mother. Ini jelas ya, jadi apapun yang kita udah sampai, kalau tadi saya contohnya adalah kemampuan kita naik sepeda, maka kita nurture. Kita gunakan kemampuan itu untuk kebaikan, untuk membawa kita transportasi lebih cepat, mengajarkan kita tentang keseimbangan. Setelah kita bisa belajar naik sepeda, kita bisa belajar lain yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Abundance, tidak terbatas. Kita bisa menggunakan semua sebagai dasar untuk kemampuan yang berikutnya. Dan outcome-nya adalah revolutionary, philosophical. Jadi kalau saya ngambil yang revolutionary dan philosophical ini, artinya adalah bahwa kita tuh berjalan dari yang nggak bisa menjadi bisa, kemudian lebih tinggi, sampai tingkat tertinggi itu selalu filosofis. Kenapa PhD? Itu filosofikal kan? Title paling tinggi dari intelektual itu filosofis, selalu. Kenapa? Karena memang itu adalah ujungnya di mana kita masih bisa mengatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dan di pesan yang terakhir dari Spirit Guides, I think very clear ya untuk pesannya hari ini. When you focus only on what you want with a laser-like intensity, the universe arrays all its power to support you and propel you forward. Again, ini ceritanya sama. Karena memang
kita tuh punya kemampuan, dan kalau kita tiba-tiba merasa tidak mampu, tidak punya motivasi, somehow kita tuh dikulik, entah dikasih masalah, entah dikasih kekurangan, supaya kita bangkit, bangun untuk mengejar potensi maksimal yang memang kita sudah meant to be untuk menemukan hal tersebut. Karena itu bukan hanya kebutuhannya kita, itu kebutuhannya universe untuk kita menemukan potensi itu. Kenapa? Karena kalau kita menemukan, maka akan ada pihak lain yang terbantu oleh kita. Dan dia mengandalkan kemampuan kita. Kalau kita nggak pernah menemukan potensi kita, mereka juga tidak akan pernah terbantu. Dan semuanya namanya getok tular, nggak pernah berhenti. Mereka juga begitu. Dan seterusnya, unlimited, tanpa batas. Oke, Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.